Betul. Emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung gitu. Nah pertanyaannya, dengarkanlah. nah pertanyaannya, gimana respon temen yang di bawah yang kesel gara-gara rajin banget sholat dan tahajud itu? Wah langsung pas mau denger saya gitu langsung meluk ya, Arnita gitu, gitu. Ternyata kita tidak jadi berantem ya. Ternyata kita jadi sohib, jadi bestie kayak Masya gitu. Allah. Dan sampai detik ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah lebih kemana-mana tuh tenang, aman, gak ada rasa takut. Kepo nggak? Maksudnya kalau di agama sebelumnya, sebelum menjadi seorang muslimah, itu kan banyak keponya. Kan? Akhirnya mencari tahu, konfirmasi tadi. Nah kalau ketika masuk Islam, kekepoan apa yang kira-kira muncul di diri Mbak Arnita itu? Kalau di waktu masuk Islam ini kekepoannya tuh banyak ajaran-ajaran atau yang beda-beda kayak misalnya Salafi, Hanafi, Hambali. Nah itu tuh mazhab ya. Mazhabnya gitu. Nah itu beda gitu. Dulu lagi kalau ketemu di Turki kan Islam Sunni gitu yang mereka ternyata sholatnya selalu sholat sunnah dulu baru di ini kan fardunya gitu. Sedangkan kalau kita kan ya udah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat gitu kan. Kalau di sana yang sunni ternyata mereka 4, 8 kayak gitu. Jadi saya juga ketemu. Oh ikut berjamaah sebelum berjamaah sholat tapi sunnah dulu gitu ya. Kayak gitu. Kalau kita kan mayoritas di sini kan ya udah fardunya aja gitu. Kalau mereka, dan ada juga teman saya yang international student di IPB dari Afghanistan ya kayak gitu. Dia baik yang Sunni juga. Nah kekepoan lu itu seperti apa? Akhirnya lu observasi juga, apa akhirnya terjawab juga nggak? Ya tapi saya sekarang lebih kayak belajarnya dari YouTube aja gitu. Kalau misalnya nanya orang, pernah kan saya dikasih murabiah gitu ya. Tapi nggak ada yang tahan sama saya. Maksudnya nggak ada yang tahan tuh. Saya orangnya nggak yang kalau diajar diam gitu kan. Saya kayak kok gitu. Kenapa? Jadi mereka kayak belum nyampe ilmu. Kalau udah murabiahnya ngomong saya belum nyampe kayak gitu, jadi kayak udahlah gitu, kayak saya malas datang besoknya gitu karena saya nggak mau menimbulkan nanti saya goyang lagi gitu. Jadi kayak ya udah mending saya cari dari YouTube aja sendiri gitu. Sampai sekarang saya belajarnya lihat dari YouTube. Ada Zakir Naik, ada siapa? Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Ustaz Al Hidayat itu. Bukan yang satu lagi yang milenial banget. Ustaz Hanan Attaqi. Hanan Attaqi. Masya Allah. Aku bukannya yang itu. Lebih enak gitu loh. Kalau ke orang tuh kadang nggak bisa jawab terus, atau kadang dia ada urusan lain gitu kan. Jadi pengennya cepet-cepet aja gitu. Terus kayak waktu dulu ngajarin saya kan, saya masih ikro kan ya dulu. Jadi harus sabar dong gitu alif bata. Nggak mungkin saya langsung bisa ini ngaji Al-Quran gitu ya. Jadi dia kayak hari ini harus siap ya ikro 1 gitu. Saya nggak bisa diajarin kayak gitu. Nggak bisa yang dibilang hari ini harus 1. Enggak, saya tipe orang yang memang kemauan aja gitu. Kalau misalnya saya mau pasti cepet nih gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa nggak bisa. Anak muda banget sih. Gue juga anak muda, tenang aja. Tapi memang kita itu sebagai generasi milenial itu mungkin biasanya ya kalau dapat nasihat tuh selalu kamu itu harus fokus, kamu tuh harus ini harus ini. Memang di generasi sebelumnya itu terdidik disiplinnya tinggi. Iya betul. Nah kalau di generasi kita ini kan disiplin tinggi itu kita agak sulit ya untuk ikutin. Tapi memang kalau sudah kemauan kita akan ikut dan bisa mencapainya gitu. Betul. Keren. Nah ketika Mbak Arnita belajar nih terkait Islam, bahkan sampai alhamdulillah sampai hari ini, apa sih yang kesulitan Mbak Arnita belajar Islam itu? Kalau kesulitan belajar itu tadi yang membimbingnya itu. Yang membimbing tadi ya. Jadi butuh imam nih gitu. Sahabat Rukun, insya Allah muslimah, baik, pintar, dan tadi juga ketemu juga ramah banget. Tapi kalau udah galak-galak sih. Ya sih, kayak gitu. Yang membimbing itu murabiahnya gitu kan, sama guru ngaji gitu. Banyak yang kayak nggak tahan lama gitu. Karena tadi saya tuh nanyanya kenapa kok bisa kok gitu. Jadi kayak gitu. Nah ketika itu menginfokan ke orang tua bagaimana Mbak? Nah ini dia nih. Itu tuh gimana yang tuh? Hidup saya tuh yang tadinya gini jadi gini. Jadi waktu itu udah ikrar nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya yang tahu orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam, karena kalau tahu pasti nggak dibolehin tuh gitu. Jadi akhirnya saya telepon nih sama mak gitu. Kan di rumah cuma ada 1 handphone ya.
aku masih Islam gitu. Apa gitu. Kaget kayak diselamatin. Terus bapak juga ngedenger kan, selalu di speakerin gitu. Kau kenapa masuk Islam, nanti dicabut beasiswamu itu katanya. Oh, tapi secara ini tuh tidak masalah ya. Masalah, saya dikeluarkan dari kartu keluarga sampai sekarang. Makanya yang mau jadi kepala keluarga sulit ya.